Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Bayu Saputro, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yakni hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Sebagai pendidik, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah menerapkan disiplin positif, menggunakan motivasi perilaku melalui hukuman dan penghargaan, serta mengadopsi posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Menggunakan segitiga restitusi, saya membantu siswa memahami dan memperbaiki kesalahan mereka. Ini sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan karakter, serta mendukung nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak yang berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang inspiratif, berpihak kepada murid, dan kolaboratif. Berikut ini refleksi singkat tentang sejauh mana pemahaman saya pada konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, serta keterkaitan antar materi yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada pembentukan perilaku positif melalui dukungan dan pemahaman, bukan hukuman. Tujuan utamanya adalah membantu murid mengembangkan kontrol diri, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Yang kedua adalah teori kontrol. Teori kontrol dikemukakan oleh Dr. William Glasser, menekankan bahwa perilaku manusia dipandu oleh upaya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, yakni bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Guru perlu memahami motivasi di balik perilaku murid untuk memberikan dukungan yang tepat. Keterkaitan antara materi disiplin positif dan teori kontrol, yakni disiplin positif dan posisi kontrol guru berhubungan erat dengan keduanya, menekankan pentingnya pendekatan yang mendukung dan memberdayakan murid. Teori motivasi. Teori motivasi menjelaskan bahwa tindakan individu didorong oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks pendidikan, guru perlu menciptakan lingkungan yang memotivasi murid untuk belajar dan berperilaku positif dengan memahami kebutuhan mereka. Keterkaitan antara teori kontrol dan teori motivasi, yakni teori kontrol dan teori motivasi membantu guru memahami motivasi di balik perilaku murid yang penting untuk menerapkan disiplin positif secara efektif. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman seringkali hanya memberikan efek jangka pendek dan dapat merusak hubungan guru dan murid. Sebaliknya, penghargaan yang tepat dapat memperkuat perilaku positif. Disiplin positif lebih menekankan pada penguatan positif daripada hukuman. Hukuman dan penghargaan terkait dengan bagaimana guru memilih untuk mengelola perilaku, dengan fokus pada penghargaan sebagai cara untuk memperkuat perilaku positif. Posisi kontrol guru. Dian Gosen mengidentifikasi 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang ideal adalah manajer, di mana guru bekerja bersama murid untuk membantu mereka mengatur perilakunya sendiri, bukan sekedar mengawasi dan menghukum. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pemahaman tentang 5 kebutuhan dasar manusia sangat penting dalam mengelola perilaku murid. Ketika murid berperilaku negatif, seringkali itu adalah tanda bahwa salah satu kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia menjadi dasar dalam memahami mengapa murid berperilaku tertentu dan membantu guru dalam menerapkan pendekatan yang lebih mendukung dan efektif. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan aturan yang disepakati bersama antara guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Keyakinan ini membantu murid merasa aman dan dihargai, serta memotivasi mereka untuk bertindak sesuai dengan aturan kelas. Keyakinan kelas menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi murid untuk memahami dan memenuhi ekspektasi yang mendukung disiplin positif. Berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah pendekatan yang digunakan untuk memulihkan hubungan
dan memperbaiki perilaku setelah terjadi pelanggaran. Ini melibatkan 3 langkah, yakni menstabilkan identitas. Dilakukan dengan cara menenangkan situasi dan mengurangi ketegangan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dilakukan dengan mengakui perasaan dan perspektif murid tanpa menghakimi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan menanyakan kepada anak tentang nilai-nilai yang dia percaya. Segitiga restitusi memberikan alat bagi guru untuk memulihkan hubungan dan membantu murid belajar dari kesalahan mereka, selaras dengan prinsip disiplin positif dan kebutuhan akan kasih sayang serta diterima. Berikutnya, hal-hal yang menarik dan di luar dugaan setelah mempelajari modul ini yaitu salah satu hal yang menarik adalah bagaimana posisi kontrol guru bisa sangat beragam dan memiliki dampak yang berbeda pada murid, khususnya peran manajer yang menekankan kolaborasi dan restitusi, meniadakan hukuman verbal, dan sangat mendukung konsep disiplin positif. Ini menyoroti pentingnya guru bukan hanya sebagai pengontrol, tapi juga sebagai fasilitator yang membantu murid mengembangkan kemampuan mengelola diri mereka sendiri. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini, yaitu setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya berubah dari pendekatan yang bersifat menghukum menuju pendekatan yang lebih memahami kebutuhan dasar manusia dan mendukung perkembangan positif murid. Saya menyadari pentingnya kebutuhan akan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Saya juga mulai memfokuskan pada cara-cara untuk memberdayakan murid dan mengembangkan keyakinan kelas yang positif. Berikutnya pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Saya pernah mengalami situasi di mana murid berperilaku jahil atau nakal atau iseng di kelas. Sebelumnya saya cenderung memberikan hukuman. Namun setelah memahami konsep kebutuhan dasar dan posisi kontrol, saya mulai mencoba pendekatan yang lebih empatik, seperti mendengarkan alasan di balik perilaku mereka dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, ketika seorang murid sering mengganggu temannya saat pelajaran, saya menyadari bahwa dia membutuhkan perhatian dan merasa tidak cukup diterima di kelas. Berikutnya, perasaan saya ketika menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ketika saya mulai menerapkan pendekatan baru ini, saya merasa lebih terhubung dengan murid-murid saya dan lebih mampu memahami mereka. Meskipun awalnya ada rasa ragu dan tantangan dalam mengubah kebiasaan lama, saya merasa puas dan termotivasi ketika melihat perubahan positif dalam perilaku dan keterlibatan murid. Berikutnya hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang sudah baik adalah peningkatan komunikasi dan keterbukaan dengan murid. Saya lebih sering mendengar mereka dan mencari solusi bersama. Namun yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dalam menerapkan pendekatan ini, serta melibatkan lebih banyak rekan sejawat untuk memahami dan mendukung pendekatan budaya positif ini. Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi apa yang paling sering saya pakai sebelum dan sesudah mempelajari modul ini dan perasaan yang saya rasakan? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum, di mana saya cenderung memberikan sanksi dan hukuman. Perasaan saya seringkali frustasi karena tidak melihat perubahan yang diinginkan dalam perilaku murid. Setelah mempelajari modul ini, saya beralih ke posisi manajer yang lebih mengedepankan kolaborasi dan memberdayakan murid. Perasaan saya sekarang lebih positif, merasa lebih terlibat dan melihat dampak yang lebih baik dalam jangka panjang pada murid-murid saya. Selanjutnya, pengalaman menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid saya, yakni sebelum mempelajari modul ini serta tahapan dan cara saya melakukannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak secara formal menerapkan segitiga restitusi. Namun, ada momen di mana saya secara intuitif menggunakan pendekatan serupa, seperti meminta murid untuk merenungkan kesalahan mereka dan mencari cara untuk memperbaikinya. Setelah mempelajari segitiga restitusi secara formal, saya mulai menerapkan semua 3 tahapannya, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan mereka untuk menemukan solusi yang terbaik. Selanjutnya, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Selain konsep-konsep dalam modul ini, penting juga untuk mempelajari teknik komunikasi yang efektif dalam menghadapi murid
dan keterampilan mediasi konflik. Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak dan remaja juga sangat bermanfaat dalam memahami dan mendukung kebutuhan mereka. Lebih lanjut, penting untuk membangun komunitas belajar di antara guru-guru untuk saling berbagi praktik baik dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.